Awal mulanya dari wawancara Menteri Kebudayaan saat ini, Fadlizon, di salah satu media massa daring waktu itu. Tayangan wawancaranya dimuat di kanal YouTube dan di situ sempat disinggung masalah satu fakta apakah akan dimuat dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan sama pemerintah. Apa itu? Kasus pemerkosaan di tengah kisruh tahun 1998. Waktu itu nih persis aku udah nyatat omongannya si Fadlizon di wawancara itu. Dia bilang gini, tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan massal. Dia bahkan bilang itu cuman cerita yang tidak memiliki bukti kuat dan tidak tercatat dalam buku sejarah. Itu, tambah lagi, itu kalau dikutip lagi omongannya tuh begini. Ada pemerkosaan massal. Betul nggak ada pemerkosaan massal? Kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya, nggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Itu katanya dia. Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Gara-gara omongan itu langsung heboh di media sosial. Ditambah lagi dia bilang rumor-rumor seperti itu menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa nggak bikin gencar itu di media sosial? Dipotonglah video itu, masuk ke kanal-kanal atau di channel-channel YouTube lah, di akun-akun medsos mana lah, dipotong itu omongannya dan jadi nyebar di media sosial. Ada yang mengkritik omongan itu seolah bentuk penyimpangan terhadap fakta sejarah. Pada akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya nih, kalau niatnya pemerintah emang buat menulis ulang sejarah, jadi perannya apa? Ini tujuannya buat apa sih di kalangan tataran pembuat kebijakan, kalangan elit politisi ini mengelola narasi sejarah dan pengaruhnya terhadap identitas kolektif negara kita, bangsa kita. Ini arahnya mau kemana sih? Wajar dong orang bertanya kayak begitu. Statementnya ini juga nggak cuman berhenti di lini masa media sosial, sampai ke luar negeri bos. Medianya Singapura tuh kayak CNA, Channel News Asia, terus ada Straits Times, ada Asia News Network, bahkan menyebut itu sebagai pernyataannya si Fadlizon itu dinilai meremehkan tragedi kemanusiaan saat itu. Di situ awal mulanya makanya gempar sampai sekarang. Oh, berarti tuh ini tuh penyebabnya Fadlizon yang dipanggil ke Komisi 10 itu ya? Iya, karena kan itu ranahnya atau mitranya si Kementerian Kebudayaan itu kan di DPR Komisi 10 ya. Gara-gara itulah kemudian ada rencana buat DPR panggil Fadlizon buat mengklarifikasi atau coba konfirmasi ulang nih apa soal pernyataan dia yang heboh itu. Sedikit banyaknya kan pasti ngarahnya ke sana kan. Bahkan dari Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang secara identitasnya juga satu partai dengan Fadlizon, meminta publik nih tunggu dulu sampai di Fadlizon datang ke DPR, ikut rapat bersama Komisi 10, dia akan jelasin itu semua. Itu dari satu pihak dari DPR. Intinya bakal manggil Fadlizon buat ikutan rapat di Komisi 10. Di sisi pemerintahnya, aku sempat tanya tuh bareng sama teman-teman wartawan istana di kantor komunikasi kepresidenan. Waktu itu ngomong sama Kepala PCO Hasan Nasbi. Kami tanya dong, karena udah gencar di media sosial sampai dianggap ini kok sepertinya melupakan fakta sejarah ada pemerkosaan 98 yang terang-terangan itu ditemukan oleh tim gabungan pencari fakta saat itu. Itu gimana maksudnya? Apa tujuannya? Kenapa sampai ngomong begitu? Apa tendensinya? Sampai dibilang sama Hasan Nasbi dalam konferensi pers kala itu, semua diminta sabar dulu, biarkan sejarawan bekerja. Ini aku kutip omongannya dari Hasan Nasbi ya. Biarkan sejarawan bekerja untuk melakukan penulisan sejarah ini. Bahkan saat itu dia bilangnya bukan penulisan ulang sejarah, tapi melanjutkan penulisan sejarah yang sedang dijalankan sama pemerintah. Itulah garis besarnya.